Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Sujoko Channel. Ya, kali ini kita akan membahas berkenaan dengan gelombang, yaitu gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Ya, semoga sebelum belajar Anda sekalian selalu dikasih kesehatan, kesempatan, dan kesuksesan. Ya, tetap fokus. Mari kita berjuang buat masa depan kita masing-masing, sehingga pada waktunya nanti kita akan mendapatkan segala sesuatu yang terbaik, ya. Baik, ketika kita membahas gelombang, ya, ini gelombang ini nanti kita coba diskusikan berkenaan dengan keadaan amplitudonya, itu ya, gelombang. Berdasarkan amplitudonya nanti ya. Ketika kita lihat berdasarkan amplitudonya, amplitudo, maka bisa dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah gelombang berjalan, yang kedua adalah gelombang stasioner. Ya, ada gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Oke, bagaimana dengan gelombang berjalan? Apakah yang membedakan ketika kita tinjau dari amplitudonya? Di gelombang berjalan ini adalah amplitudonya ini, ya ini tetap. Nah, kalau yang di sini amplitudonya, amplitudo itu kan A ya, amplitudonya tergantung dia dengan waktu ya. Jadi nanti ada posisi kapan dia maksimum dan kapan dia minimum. Kalau di sini gelombang berjalan selalu tetap. Ini gitu ya. Oke. Nah, di awal ketika Anda pelajari berkenaan dengan gelombang, Anda sekalian punya yang namanya gelombang sinusoidal kan ya. Nah, yang seperti ini. Gitu ya. Ini misalkan titik O, maka ini amplitudonya. Nah, ini amplitudo ini. Ya, ini juga amplitudo nih. Jalan dari sini ke sini. Ya, atau simpangan maksimum gitu ya. Oke ya, nanti kita coba diskusikan apa yang terjadi di gelombang berjalan dan apa yang terjadi di gelombang stasioner berdasarkan amplitudonya ya. Basicnya adalah, dasarnya adalah gelombang bentuk sinusoidal ya. Oke, nanti kita diskusikan lebih jauh lagi. Baik, untuk bagian yang pertama kita akan bahas berkenaan dengan gelombang berjalan ya. Sekarang kita analisis sebuah gelombang berjalan ya. Misalkan kita punya sebuah gelombang sinusoidal. Nah, kita analisis pelan-pelan. Ya, ini titik nolnya, ini simpangan maksimumnya. Nah, ini berarti amplitudonya gitu ya. Ini juga begitu, simpangan maksimum amplitudo ya. Misalkan kita punya dia berjalan ini pada saat T sama dengan 0 gitu ya. Ini kita punya titik P misalkan. Nah, ini titik P nya gitu ya. Titik T nya sama dengan T gitu ya. Dia gelombangnya berjalan, nah, ini arah lambatnya. Ini arah lambatnya. Arah lambatnya ya, pelambatannya gitu ya. Ya, ini bisa satu bukit satu lembah. Ini kalau kita mau analisis lagi ini berupa lambda gitu ya, atau dia menempuh jarak sejauh x gitu bisa ya. Nah, gitu. Oke ya, kita coba analisis seperti apa sih persamaannya ini. Nah, ini gelombang ini lambda atau x. Nanti lambda itu satu bukit satu lembah, bisa nanti kita review di materi sebelumnya ya. Dia bergerak sejauh x, menempuh waktu sejauh berapa gitu ya, bisa. Oke, sekarang kita akan analisis persamaan gelombang seperti ini seperti apa. Maka sinusoidalnya persamaannya y nya sama dengan a sin
gitu ya, theta ya, di mana theta-nya sama dengan A sin bisa diganti omega kali T. Nah, gitu ya. Jadi A sin omega kali T. Baik. Nah, variabel-variabelnya apa saja ini ya? Variabelnya kita tahu di awal bahwa ini ada A adalah amplitudo, gitu ya. Ini A amplitudo. Omega adalah kecepatan sudut. Ya, T-nya adalah waktu. Y-nya adalah simpangan. Hanya simpangan maksimum atau amplitudo. Ya. Simpangan Y satuannya adalah meter. Amplitudo simpangan maksimum satuannya meter. Omega kecepatan sudut satuannya radian per sekon. Dan T satuan dari waktu adalah sekon. Nah, sekarang kita bisa juga menganalisis nilai omega. Berapakah omega nilainya? Omega sama dengan 2πf. Ya. Karena frekuensi adalah seperperioda, maka omega juga bisa ditulis 2π per T. Nah, ini kita bicara perioda. Ini frekuensi satuannya Hertz, ini perioda satuannya sekon. Ya. Oke, frekuensi ya. Banyaknya gelombang tiap satuan waktu tiap detik. Kalau ini perioda waktu yang diperlukan untuk menempuh satu panjang gelombang ya. Jadi satu bukit satu lembah ya. Oke, gitu ya. Nah, baik. Nah, nanti kita lihat ini untuk gelombang yang awal. Jadi basic sayanya dasarnya dari sini dulu. Nanti baru kita kembangkan bagaimana kalau dia gelombang berjalan gitu ya. Yang jelas Anda sekalian tahu nilai variabelnya setiap masing-masingnya. Ya. Nah, kalau ini misalkan kita mau pretelin lagi juga bisa, kita analisis lagi ya. Kita analisis. Tadi kan kita sudah punya A sin omega T, omeganya. Omeganya kalau kita ganti ini apa yang terjadi gitu ya. Ini. Misalkan Y-nya kita tuliskan A sin, nah kita tulis nih misalkan 2πf kali T kan gitu ya. Ya. Maka ini bisa ditulis Y-nya sama dengan A sin 2π. Nah, ini ya, ini namanya beda fase ya. Nah, kali C gitu ya. Berarti ini C-nya kan kita udah punya. Nilainya seberapa? Yaitu F kali T, ya kan? C-nya sama dengan F kali T atau sama dengan T per T, gitu ya. Ya. Yaitu waktu per perioda. Ini C-nya ya. Nah, sekarang kita pretelin lagi siapakah C ini? Siapakah theta? Nah, theta ini kita punya yang namanya sudut fase. Sudut fase. Kalau C-nya ini, nah ini namanya C-nya ini beda fase. Nah, gitu. Ya. Oke, paham? Ya, dipretelin ya. Jadi kita bisa analisis, kita bisa cerita gitu ya. Sebelum kita nanti mengarah ke gelombang berjalan. Bahwa nilai-nilainya setelah Anda tahu ini dasarnya nilai seperti ini, nanti gelombang berjalan. Bagaimana sudut fasenya, bagaimana beda fasenya, Anda sekalian tinggal lihat. Sudut fase adalah theta, beda fase adalah C. Atau theta yang dikeluarkan 2π-nya. Atau theta per 2π, bisa saja seperti itu. Jelas ya? Kita lanjutkan nanti di gelombang berjalan untuk kasus yang bisa Anda analisis dengan mudah. Baik, kita mau analisis bagaimana menurunkan persamaan di gelombang berjalan atau biasa disebut gelombang tegak atau gelombang berdiri ya. Itu adalah variabel-variabel atau nama-nama lain dari gelombang berjalan. Ya, misalkan kita lihat lagi gelombang sinusoidal. Misalkan titik P gitu, ini titik 0 gitu ya. Berarti dia bergerak, ini merambatnya, ini arah kecepatannya bergerak ke kanan ya. Kita analisis dulu ini kecepatan ke kanan, simpangan awalnya ke atas. Nanti kita akan turunkan jadi 4 persamaan ya. Kalau Anda paham ini, maka 4 persamaan yang lainnya atau 3 persamaan yang lainnya, 4 sama ini kita bisa tentukan dengan cepat. Menempuh jarak X gitu ya. Nah, gitu ya. Oke. Nah, ketika titik 0, titik O ini O, ini bergetar T sekon, ya, ini dia bergetar T sekon. Maka titik P, ya, ini akan bergetar
untuk merambat dari titik O ke titik P. Ya, berapa besarnya TP? TP-nya kita bisa tulis. Ya, kita punya kan V sama dengan S per T gitu ya biasanya ya. Ya, S per T. Oke, maka ini TP berarti juga sama dengan, bisa dianalisis dari situ, yaitu kita bisa bunyikan X per V. Nah, gitu ya. Jadi waktu yang diperlukan dari titik O merambat, gelombang ini merambat ke titik P, yaitu TP sebesar X per V. Ya, P-nya bergetar T min TP, ya kan? Karena contoh ini misalkan, ketika ini bergetar, belum bergetar, maka titik P belum bergetar. Ketika ini bergetar 5 sekon, gitu ya. Dia merambat memerlukan 2 sekon, ini 5 sekon, ini merambat memerlukan 2 sekon, maka titik P baru bergetar 3 sekon. Karena dia waktu rambatannya tadi 2 sekon. Di sini 5 sekon, untuk merambat 2 sekon berarti titik P bergetar 3 sekon, gitu ya, T min TP. Oke, nah dari sini nanti kita bisa analisis nih ya, seperti apa persamaannya. Oke, berarti persamaan gelombang di titik P atau YP kita sebut sama dengan A sin gitu ya, omega dalam kurung, nah T-nya T ini kan T min TP. Nah, oke ya. Sekali lagi ini simpangannya awalnya ke atas, merambatnya ke kanan ya. Karena nanti kita akan bicara variabel-variabel yang mengikutinya gitu ya. Baik, kita turunkan lagi berarti YP-nya. Oke, sama dengan A sin omeganya kita ganti 2πf ya, sama dengan T min TP. Nah, TP-nya nanti kita bisa gantikan berapa harganya. Nah, ini TP-nya ya. YP-nya sama dengan A sin 2πf dalam kurung T min apa dia? X per V. Nah, oke. Ya. Kalau variabel ini kita masukkan, nah ini kita masukkan gitu, maka YP-nya kita akan punya A sin gitu ya, 2π. Nah, F-nya kita masukkan di F-nya ya. F-nya kita masukkan F kali T ya, minus F kali X per V. Nah, gitu ya. Oke. Ya, ini kita udah punya kan, ini F-nya kita masuk, kita kalikan satu-satu. Kenapa? Biar kita nanti sudah mengarah ke persamaan yang lama, yaitu tentang sudut fase dan beda fase gitu ya. Ini adalah persamaan umum gelombang nanti yang kita mau turunkan. Ya. Oke. Nah, ini F kali T bisa diganti ya. Nah, ini karena kita tahu F-nya kan seperti besar, seperperioda, maka YP-nya ini bisa kita ganti A sin 2π dalam kurung T per T minus X per lambda. Oke. Nah, kita udah punya seperti ini kan. Nah, variabel-variabelnya seperti ini. Ya, kok lambdanya sama dengan F per V diganti lambda? Ya kan, kita punya V sama dengan lambda kali F. Ya. Ya. Lambda kali F, berarti kita bisa turunkan lambdanya, F per V nya sama dengan 1 per lambda. Kita masukkan aja lambdanya. Oke. Nah, inilah variabel-variabel di gelombang berjalan ya, dengan apa dia merambatnya ke kanan, simpangan awalnya ke atas. Nah, kalau kita tulis secara umum, ini kita punya ya, kita umum, ini kita masukkan lagi itu, nanti kita punya namanya sebuah variabel tertentu ya. Ini bisa nanti persamaannya seperti ini. Tapi Anda sekalian nanti akan dibuat mudah dengan menggunakan persamaan ini. Kita masukkan variabelnya A sin gitu ya, dalam kurung 2π ya per T kali T minus 2π per lambda kali X. Nah, ya. Oke. Inilah yang kita punya. Siapa dia? Omega kan? 2πf kan? Inilah yang kita punya nanti namanya bilangan gelombang atau K. Ini kita bisa ganti omega, ini kita bisa ganti K. Berarti YP-nya sama dengan A sin omega T min Kx, di mana omega adalah kecepatan sudut ya, radian per sekon, K-nya adalah bilangan gelombang ya, radian per meter gitu ya. Oke. Nah, nanti lebih jelasnya kita akan lihat lagi gitu ya. Ini kita lanjutkan lagi bagaimana kalau kita lanjutkan persamaan ini akan jadi seperti apa. Oke ya, kita
kita lihat ya. Kita bisa lanjutkan sebelah sini, bisa kita hapus ya supaya kita bisa analisis persamaan ini. Oke, baik ya, sambil ditunggu ya. Oke. Ya, Anda sekalian semoga bisa lebih fokus ya, karena gelombang ini sebenarnya mudah ya, asal kita mau menganalisis setiap variabelnya. Ya, berarti YP-nya kita bisa tuliskan sama dengan A sin omega T min Kx. Nah, ini tadi apa dia? Dia merambatnya ke kanan, simpangan awalnya ke atas ya. Oke, omeganya K-nya ya. Diingat-ingat omega adalah 2pi per T atau 2pi F, K-nya adalah 2pi per lambda ya. Nah, bagaimana kalau misalkan kita mau buat 3 persamaan yang lain? Mudah, tinggal kita tuliskan YP-nya sama dengan ini, kita kasih plus minus A sin omega T minus plus Kx. Nah, ini kita udah langsung dapat 3 persamaan yang lainnya ya. Kenapa? Dasarnya tadi kita udah analisis bahwa awalnya gelombang yang kita turunkan ini ya, itu merambat ke kanan dan simpangan awalnya ke atas. Berarti ini kan ketika plus dia ini atas nih, simpangan awalnya. Ini berarti simpangannya bawah ke bawah. Ini merambatnya, kalau min ini berarti ke kanan. Kalau plus berarti ke kiri. Nah, kita tinggal simpulkan. Kalau angka di depan A amplitudo plus berarti simpangan awalnya ke atas. A ya, di depan A minus berarti simpangannya ke bawah. Sekarang di depan K-nya minus berarti dia arah rambatnya ke kanan. Dia plus berarti arah rambatnya ke kiri. Jelas ya? Oke. Sekarang omeganya kita lihat lagi biar ingat, 2pi per T atau 2pi kali F. Ya, K-nya sama dengan 2pi per lambda. Nah, nanti Anda bisa dibalik nih. Dari variabel Anda akan tentukan persamaan simpangannya, atau dari persamaan kita akan pretelin setiap variabelnya. Ya, dari sini Anda sekalian tahu bagaimana kalau saya mencari periode frekuensi, berarti adanya di omega. Kalau saya mencari lambda berarti adanya di K. Ya, kecepatannya juga bisa kita cari. Ya, kecepatan kita punya V sama dengan lambda kali F gitu ya. Lambdanya bisa kita cari, frekuensinya kita bisa cari, berarti V-nya kita bisa dapat. Ya kan? Jadi nggak usah dihafalkan. Misalkan kita mau cari V, berarti lambda kali F. Lambdanya kita bisa cari di sini kan, di K. F-nya kita bisa cari di sebelah sini, di omega. Jelas? Ya. Sekali lagi ini bisa dibulak-balik. Apakah dari variabel menjadi persamaan atau dari persamaan kita akan cari variabelnya. Ya, silahkan tetap fokus untuk bagian yang pertama sampai di sini. Nanti Anda sekalian ada sedikit contoh ya. Bisa dilihat contohnya bagaimana memainkan persamaan di gelombang berjalan ya, dengan persamaan yang kita sudah turunkan. Satu persamaan bisa jadi 4 dan fisika itu mudah. Semoga Anda sukses. Oke, kita lanjutkan dengan sebuah contoh sederhana ya. Dari ini nanti satu contoh, tapi Anda bisa kembangkan lebih jauh contoh ini dengan cara sekali lagi menganalisa ya. Jadi fisika tidak hanya dihafalkan, tapi Anda coba analisa dari persamaan atau seperti orang cerita gitu nah ya. Jadi Anda sekalian nanti bisa menemukan clue-nya gitu. Misalkan diberikan contoh seperti ini. Suatu gelombang berjalan merambat ke kanan. Tuh, ini clue-nya ya, yang kanan. Dengan simpangan awal ke bawah. Ya, dengan frekuensi 10 Hz dan cepat rambat gelombangnya 5 meter sekon pangkat min 1 atau 5 meter per sekon. Jika amplitudonya 10 cm, maka persamaan gelombang tersebut di titik X dari sumber gelombang ada. Nah, kata kuncinya kita punya ke kanan dan ke bawah. Nah, kita lihat dulu ya persamaan umumnya. Ya, kita lihat persamaan umumnya. Nanti variabel-variabelnya kita pretelin ya. Persamaan umumnya kita punya kan YP sama dengan A sin omega T min Kx gitu ya. Nah, ya, ini plus minus, ini minus plus kan gitu ya. Ini diulang lagi, ini simpangannya atas ke atas, ini bawah.
ya. Kalau ini kanan, kalau min ke bawah, ke plus kiri. Nah, jadi dia ke kanan ke bawah, ya. Ke kanan ke bawah. Kanan itu berarti di depan K-nya minus, bawah berarti di depan A-nya minus juga. Berarti nanti YX-nya, ini kan titik X ini. Berarti YX-nya kita tulis minus A sin omega T, ya, kanan berarti minus KX. Nah, nanti persamaannya seperti ini. Tinggal nanti kita lihat, kita cari A-nya berapa, omega-nya berapa, K-nya berapa. Atau nanti sebaliknya, ya, dilihat nanti dari soalnya. Oke, sekarang kita lihat sebelum kita kerjakan. Berarti kita punya variabel-variabel seperti ini. Apa dia punya? Kita punya frekuensinya. Frekuensinya sama dengan 10 Hz, gitu ya. Terus cepat rambatnya, V-nya sama dengan 5 meter sekon pangkat 1. Terus apa lagi dia? Amplitudonya kita punya 10 cm sama dengan 0,1 meter, gitu ya, konversi bagi 100. Oke, kita ditanyanya YX-nya, ya kan? Nah, sudah punya ini. Berarti di YX kita lihat A-nya kita sudah punya, omeganya, K-nya belum. Nah, kita lihat, berarti kita mesti cari omega dan cari K, ya. Ini ketika kita diminta untuk mencari persamaan. Tapi kalau nanti sebaliknya, dari persamaan kita variabel kita balik saja, ya. Kita buat persamaannya seperti umum seperti ini, baru kita balik. Oke, kita sekarang lihat. Berarti tugas kita cari apa dia? Omega kan? Omeganya sama dengan apa? 2πf, ya kan? Berarti omeganya sama dengan 2pi kali f-nya berapa? 10, sama dengan 20pi. Nah, radian sekon pangkat 1. Selesai, ya. Sekarang K-nya sebesar berapa? 2pi per lambda, ya. Oke, lambdanya kita udah punya belum? Nanti kita lihat lagi. Berarti K-nya sama dengan lambda, bisa dicari di mana? Ini kan? Ya, ini bisa buat mencari lambda. Kenapa? V sama dengan lambda kali F. Berarti lambdanya sama dengan V per F, gitu ya. Ya, kali pindah jadi bagi. Berarti lambdanya berapa ini? Kita punya lambdanya sama dengan berapa? V-nya berapa? 5 per 10 sama dengan berapa ini? Setengah kan? Atau 0,5, ya, meter. Oke, sudah dapat di sini 2pi per 0,5. Berapa ini K-nya? 2pi bagi setengah sama dengan 4pi, ya. Oke, bilangan gelombangnya bisa radian per meter, ya. Oke, jelas? Oke, omeganya sudah ketemu, K-nya sudah ketemu. Berarti YX-nya langsung kita bisa cari. Kita masukkan minus A-nya berapa? 0,1, ya, sin. Oke, omeganya berapa? 20pi. Nah, kita tinggal contek aja, kali T, ya, minus K-nya berapa? 4pi kali X. Nah, selesai, ya kan? Dapat, ya. Nah, nanti begitu juga ketika kita mau cari dari persamaan untuk mencari setiap variabel. Oke, fisika mudah apabila kita fokus. Semoga Anda sekalian sukses selalu. Baik, kita lihat contoh yang kedua. Ya, sekarang kita akan membahas dari persamaan. Kita akan coba lihat variabel-variabel penyusun gelombangnya. Ya, suatu gelombang berjalan memiliki persamaan YP sama dengan 0,2 sin 4pt plus 6px, ya. Ini dalam meter dan skor, ya. Kalau tidak ada seperti ini berarti dia udah dalam standar internasional atau sistem internasional, ya. Yaitu dalam meter dan skor. Tentukan arah simpangan awal, arah rambatnya, frekuensi dan periode, panjang gelombang, kecepatan gelombang. Banyak sekali, ya. Tapi tidak jadi masalah ketika kita sudah tahu seperti apa bentuknya. Kita review lagi, ya, biar Anda sekalian paham, mudah sehingga belajarnya. Kita lihat persamaan umum gelombang berjalan, yaitu YP sama dengan A sin omega T min Kx, gitu ya. Ini plus minus, ini minus plus, gitu ya. Ini atas, ini bawah, gitu ya. Ini kanan, ini kiri. Nah, kalau sering kita pakai pasti mudah. Kita lihat sekarang, kita plotkan persamaannya seperti ini. Sekarang kita buat YP-nya, kita tuliskan. YP-nya sama dengan
0,2 sin dalam kurung 4 pi T plus 6 pi X. Nah, langsung dapatkan kita kan? Di depannya dia plus, berarti dia simpangannya kemana dia? Ke atas ya. Di depan K-nya, ini K-nya kan? Nah, ini omeganya, ini K-nya. Gitu, kita pretelin dulu. Dia plus, berarti kalau plus dia ke kiri. Berarti ini kita udah dapet ini. Ini jawabannya apa? Ke atas. Yang ini jawabannya ke apa? Plus ke kiri. Nah, selesai ya. Sekarang bagaimana kalau kita mau mencari frekuensi dan periode? Frekuensi dan periode adanya di omega. Ya, adanya di omega, betul? Nah, kita cari sekarang ini. Omeganya sama dengan 2πf, ya kan? Persamaan awalnya. Omeganya berapa ini? 4pi kan? Pretelin gitu. Berarti ini 4pi sama dengan 2πf atau 2πf sama dengan 4pi. Berarti f-nya sama dengan 4pi per 2pi. Nah, f-nya berapa dia? Sama dengan 2. Selesai ya frekuensi. Kalau frekuensi tahu, pasti periode kita tahu karena periode adalah seperfrekuensi. Berarti periodenya berapa? Sama dengan 1/f sama dengan 1/2. Selesai ya. Sudah. Panjang gelombang. Bagaimana dengan panjang gelombang? Panjang gelombang adanya di K, ya kan? Panjang gelombang dari K-nya sama dengan 6pi. Ya. Sekali lagi tadi omega sama dengan 2πf, kalau K-nya sama dengan 2pi per lambda. Gitu ya. Diulang seperti itu. Jadi sering ditulis ya. Sering ditulis, diomongin sehingga sesuatunya nanti akan refleks mudah Anda bicarakan. Ya. Baik. Sekarang kita lihat variabel K-nya. K-nya sama dengan 2pi per lambda. Ya, K-nya di sini berapa? 6pi. Berarti 6pi sama dengan 2pi per lambda. Nah, gitu kan? Ini dari sini kita bisa lanjutkan kan? Berarti lambdanya kita tulis di sini sekarang. Lambdanya sama dengan dibalik ya. Berarti 2pi per 6pi. Gitu ya? Berarti lambdanya sama dengan 1/3 meter. Selesai. Ya. Sudah dapat semua kan? Frekuensi kita dapat. Frekuensinya berapa? 2 Hz. Ya, periodenya setengah skor. Ya, panjang gelombangnya 1/3 meter. Ya. Oke, mudah. Sekarang kecepatan V-nya sama dengan lambda kali F. Ya, lambdanya sudah punya 1/3. Ya, ini 1/3. F-nya berapa tadi? 2. Maka kecepatannya 2/3 meter per sekon atau meter sekon pangkat B 1. Mudah ya. Jadi lihat persamaannya, buat dalam bentuk persamaan umum. Ini persamaan bakunya. Ya, buat seperti ini nanti Anda sekalian tahu berapa omeganya, berapa K-nya, itu Anda sekalian tahu. Kalau belum umum, belum masuk ke sebelah sini, masukkan. Kalau misalkan ditulisnya di luar ini, masuk, kalikan aja. Sehingga Anda langsung tahu nilai omega dan nilai K-nya. Jelas? Semoga dapat membantu. Sekali lagi fokus, karena masa depan tidak boleh Anda permainkan, tidak Anda mengalir begitu saja, tapi tetap Anda perjuangkan. Sehingga Anda pantas untuk jadi orang-orang yang bahagia, dan Anda pantas untuk membahagiakan kedua orang tua Anda dan orang-orang yang mencintai Anda. Terima kasih. Jika video-video di channel ini bermanfaat, silakan Anda subscribe dan like, dan Anda berbagi, silakan Anda share sebanyak-banyaknya sehingga bermanfaatan video-video di channel Sunjoko Channel ini lebih dan lebih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.